Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo murid-muridnya Pak Guru. Di video ini nanti Pak Guru akan membahas soal-soal prediksi tentang pelajaran informatika kelas 9 untuk PTS-nya. Gitu ya. Langsung saja ke soal yang pertama. Penting bagi pelajar Pancasila untuk menjunjung tinggi nilai keadilan dalam penggunaan teknologi agar dapat A. Menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan pribadi, B. Merugikan orang lain dalam penggunaan teknologi, C. Penggunaan teknologi dengan bijaksana dan merata, D. Menghindari penggunaan teknologi. Jawaban yang betul adalah yang C. Oke, kita next, lanjut soal berikutnya. Upaya untuk melindungi sistem komputer dari serangan dan ancaman keamanan biasa disebut A. Cybersecurity, B. Cybercrime, C. Cyber Army, D. Cybermagnum. Jawaban yang betul adalah yang A. Cybersecurity. Soal ketiga. Fondasi berpikir dalam bidang ilmu informatika adalah A. Berpikir intuitif, B. Berpikir komputasional, C. Berpikir komputerisasi, D. Berpikir kreatif. Jawaban yang betul adalah yang B. Berpikir komputasional. Soal yang nomor 4. Peran utama informatika dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Hanya sebagai alat untuk bermain game, B. Tidak memiliki peran dalam kehidupan sehari-hari, C. Mempermudah berbagai aktivitas, D. Relevan bagi mereka yang bekerja di industri teknologi. Jawaban yang betul adalah yang C. Mempermudah berbagai aktivitas. Soal selanjutnya, nomor 5. Pengumpulan informasi pengguna yang melibatkan pengamatan langsung perilaku adalah A. Survei online, B. Penguji pengguna, C. Wawancara, D. Observasi. Jawaban yang betul adalah yang D. Observasi. Soal berikutnya, nomor 6. Dalam perkembangan informatika, konsep di mana semua perangkat terhubung ke internet dan saling berkomunikasi disebut dengan A. Jaringan internet, B. Big data, C. Internet of Things atau IoT, D. Artificial Intelligence atau AI. Jawaban yang betul adalah yang C. Internet of Things. Lanjut, soal yang berikutnya, nomor 7. Terdiri dari kumpulan simbol berhingga untuk menyimpan data dan antara dua buah simbol terdapat hubungan saling keterkaitan adalah A. Grep, B. Start, C. Tree, dan D. Guewe. Jawaban yang betul adalah yang A, yaitu grep. Soal berikutnya. Pernyataan yang tidak benar tentang struktur data grep adalah A. Struktur data yang susunan datanya tidak berdekatan satu sama lain, B. Terdiri dari kumpulan simbol untuk menyimpan data dan saling terhubung, C. Digunakan jaringan peer-to-peer untuk aplikasi jaringannya, D. Digunakan untuk pengembangan game. Jawaban yang betul adalah yang D. Digunakan untuk pengembangan game. Soal berikutnya. Dari berikut ini yang tidak termasuk dalam komponen struktur data graf adalah A. Simpul, B. Grafik batang, C. Tepi, D. berat. Jawaban yang betul adalah yang B. Grafik batang. 10. Berikut ini gambaran yang merepresentasikan struktur data graf adalah A. Struktur organisasi Karang Taruna, B. Jalur kereta kota A ke kota B, C. Daftar nama pengurus partai,
D. Tumpukan baju dalam lemari. Jawabannya adalah yang B yang tepat. 11. Profil pelajar Pancasila adalah sekumpulan karakter dan keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh siswa. Dikembangkan Kemendikbudristek. Profil pelajar Pancasila bertujuan mendukung visi misi Presiden RI dalam memajukan Indonesia. Profil ini terdiri dari 6 dimensi yang meliputi beragam elemen. Berdasarkan teks tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? 1. Mandiri dan bergotong royong merupakan salah satu dimensinya. 2. Informatika mengajak kalian untuk berpikir kritis dan kreatif. 3. Beriman bukan merupakan dimensi dari profil pelajar Pancasila. 4. Profil ini dicapai berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang betul adalah 2 dan 4. Lanjut soal berikutnya. Berikut ini yang termasuk ke dalam rumusan profil pelajar Pancasila adalah 1. Pelajar sepanjang hayat. 2. Kompetensi global. 3. Pengamalan nilai-nilai Pancasila. 4. Kreatif. Yang betul adalah yang pertama, yang kedua, dan juga yang ketiga. Yang keempat ini salah. Lanjut soal nomor 13. Berikut ini yang termasuk dalam kategori struktur data adalah 1. Struktur data graph. 2. Struktur data root. 3. Struktur data tree. 4. Struktur data leaf. Yang betul adalah struktur data graph dan juga struktur data tree. Lanjut nomor 14. Berikut ini yang termasuk dalam komponen struktur data graph adalah 1. Simpul. 2. Tepi. 3. Berat. 4. Grafik batang. Jawaban yang betul adalah simpul, tepi, dan juga berat. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 15. Operasi logika merujuk pada proses atau tindakan yang dilakukan pada ekspresi logika untuk menghasilkan nilai logika yang baru. Ekspresi logika sendiri merupakan representasi dari pernyataan atau proposisi yang terdiri dari simbol-simbol dan operasi logika. Berdasarkan teks tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? 1. Simbol A, B, atau X mewakili proposisi atau kondisi tertentu. 2. And, or, dan plus adalah bentuk operator logika. 3. Salah satu contoh ekspresi logika adalah not A. 4. Konjungsi disimbolkan dengan pernyataan or. Jawaban yang betul adalah 1 dan 3. Lanjut. Belajar menggunakan media internet dalam informatika disebut adalah ini belajar online. Oke. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kunci dari sebuah kemaksimalan dalam praktik adalah sering diulang, yang disebut adalah konsisten. Lanjut, perangkat lunak yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi antara manusia dan komputer disebut
disebut adalah antarmuka atau interface. Selanjutnya, proses melakukan kunjungan pada setiap node pada suatu binary tree dalam struktur data tree disebut traversal. Sedangkan metode traversal yang mengunjungi node terlebih dahulu sebelum mengunjungi anak-anaknya atau cheat node disebut pre-order traversal. Lanjut soal yang berikutnya. Perhatikan baik-baik. Jelaskan keterkaitan antara profil pelajar Pancasila dan informatika. Jawabannya adalah profil pelajar Pancasila memberikan dasar dari penggunaan informatika yang baik, yang sesuai dengan asas-asas yang ada dan pasal-pasal yang ada dalam Pancasila, dari ketuhanan hingga keadilan sosial. Next, jelaskan cara pelajar Pancasila menunjukkan sikap tanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi. Jawabannya adalah menjaga sikap saat berinternet, berbagi pengetahuan penting dengan kawan, dan tidak menyebarkan hoax. Next, jelaskan dengan bukti bahwa informatika berinteraksi dengan bidang ilmu lainnya. Bukti bahwa informatika berinteraksi dengan bidang ilmu lainnya adalah misalkan alat elektrokardiograf untuk mengecek detak jantung, sistem USG pada kandungan, sistem penyiraman otomatis di kebun atau taman. 24. Jelaskan yang dimaksud struktur data graph. Struktur data graph adalah sebuah struktur data non-linear yang terdiri dari simbol atau node yang terhubung oleh sisi atau edge. Terakhir, sebutkan operator logika yang umum digunakan. Yang pertama adalah AND, kedua NOT, ketiga OR, ketiga XOR. XOR. Ya, begitulah kisi-kisi untuk soal prediksi informatika. Ya, selamat belajar dan semoga sukses. Sampai jumpa.